warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Anda berada bersama saya Salsayu Amelia dan seputar perempuan. Baik, menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang tentang isu-isu terhangat perempuan. Telah hadir bersama kita seorang nah, namanya Hairul. Ya, benar. Hari ini baik. Alhamdulillah baik. Kita mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi ya Kak ya, tentunya. Oke, baik, sebelum saya bertanya lebih mendalam, siapakah Kak Hairul Nikmah ini pemirsa? Seorang sutradara yang bergerak di bidang teater ya? Iya, betul. Baik, nah boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah profil kakak nih bagaimana? Oh baik, baik pemirsa, saya Hairul Nikmah. Saya itu lulusan Sastra Indonesia Unja. Saya berkecimpung di teater Kuju, itu dari awal saya masuk di Sastra Indonesia Perkenalan Kampus. Itu ada kakak-kakak senior saya, mereka tampil perkenalan komunitas, dan dari situ saya merasa wah ini nih teater yang ikutin. Dari situ saya mulai aktif di teater Kuju, kemudian saya ikutin proses latihan sehingga jadi, dan terus berproses. Saya juga menimba ilmu di teater air. Bedanya teater air sama teater Kuju itu apa? Kalau teater air itu dia umum, dari bisa SMA, SMP, semua umur bisa ikut. Sedangkan kalau di teater Kuju itu milik fakultas dan naungannya universitas. Tentu mahasiswa-mahasiswa dari sana yang bisa ikut. Biasanya judul-judul dari teater ini apa aja? Kalau judul kami random Kak. Kalau dari Kuju itu ada beberapa judul yang ditulis sendiri oleh senior-senior. Seperti Keranda Kaca itu pementasan pertama teater Kuju. Pementasan pertama? Dan itu juga dibawa ke festival di Jakarta. Masuk festival di Jakarta? Iya, betul. Luar biasa sekali ya. Nah, sutradaranya Kak Nikmah nih? Bukan, kami sudah generasi keempat. Berarti menjadi sutradara generasi keempat. Berawal dari terjun ke dunia pertunjukan itu berawal dari mana? Berawal dari kami lihat yang tadi perkenalan kampus, itu ada kakak senior, mereka pentas monolog, dan dari situ wah rasanya pengen nih greget gitu ya. kan. Sampai sekarang menjadi sutradara Kuju ya? Iya. Sutradara Kuju itu dari dorongan melihat teman-teman gitu ya kan, bergelut di bidang teater. Awalnya tuh ada festival remaja itu 2020. Iya. Saya jadi sutradara monolog ngambil di teater Kuju. Karena terus saya mau kenapa nih di teater Kuju udah ada apa-apa, makanya saya beranikan diri jadi sutradara. Setidaknya ada jalan kita gitu, jejak gitu ya. Iya, rekam jejak kita, digital gitu ya, kan. Rekam jejak kita, prestasinya menjadi seorang sutradara ya, gitu betul. ya. Masuk ke jenjang prestasi juga ya ini ya. Oke, pernah mendapatkan penghargaan nggak sebelumnya? Alhamdulillah kalau di dunia teater pertunjukan itu saya masuk ke nominasi sutradara terbaik. Sutradara terbaik di ajang? Temu Teater Festival Teater Remaja tahun 2020 sama Festival Remaja yang tahun 2001 ini. Oke. Sama menang yang kemarin juara 3. Sampai sekarang berani untuk tampil menjadi seorang sutradara. Iya, masih belajar. Baik, sebelum kita menggali lebih dalam, siapakah, kita sudah menggali lebih dalam ya, siapakah udah gali-gali. Nikmah. Namun untuk tahap-tahap selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Panas pemirsa. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program seputar perempuan, masih bersama Kak Hairul Nikmah, seorang sutradara teater dari Kuju, oke? Nah baik pemirsa, sebelum kita menggali lebih dalam siapa Kak Hairul Nikmah ini dan bagaimana perjalanan kesehariannya, nah menurut Kak Hairul Nikmah, pandangan terhadap perkembangan industri pertunjukan di kota Jambi itu seperti apa, khususnya teater? Boleh di-share kepada pemirsa di rumah.
Pandangan saya mengenai pertunjukan khususnya teater di Jambi itu Jambi khusus Sumatera itu Jambi cukup cepat. Kenapa? Karena temu teater ini yang pertama kali ngadain di Sumatera itu Jambi, tuan rumahnya. Kemudian baru-baru ini tanggal 11 ini Palembang udah mulai mengikuti. Mereka baru masuk ke tahun pertama kali. Palembang. Jadi Kak Hairul Nikmah ini dari Provinsi Jambi dan lawannya itu dari Palembang ada? Bukan lawan ya Kak, karena ini temu teater Sumatera gitu ya. kan, jadi gitu. saling diskusi dan tukar pendapat. Ya. Oke. Nah, menjadi sutradara apa hal yang paling utama yang perlu diperhatikan? Mungkin banyak hal-hal yang harus kita perhatikan menjadi seorang sutradara itu seperti apa? Sepenting apakah kalau kita memilih naskah itu sendiri? Hal yang paling penting dan mendasar itu adalah sutradara itu harus memilih naskah yang sesuai dengan. Apakah naskah ini harus menarik gitu ya? Iya, sesuai dengan sutradaranya suka atau tidak. Gitu. Jadi tergantung sutradara betul. dong ya. Jadi sutradaranya harus suka atau tidak dan paham atau tidak terhadap alur cerita itu ya. Karena naskah itu ada yang bisa dibaca tapi tidak bisa dipentaskan. Cuman dia ini asiknya dibaca, bukan untuk dipentaskan. Ada naskah yang seperti itu. Ada naskah yang emang harus kita pentaskan dan bisa kita rombak gimana konsepnya nanti. Apakah pemilihan naskah itu kita harus menentukan judulnya dulu? Enggak sih Kak, enggak. Tergantung konsepnya mau kemana. Misalnya naskah mau konsep pementasan realis, berarti kita harus milih naskah yang realis untuk kita pentaskan. Jadi dalam tahap pemilihan naskah ini apa yang harus kita lihat? Cerita sama keadaan yang sinkron saat ini gitu. Gitu. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Ya boleh. Ini teater ini bisa cerita fiktif atau bagaimana, atau non fiktif? Boleh dari cerpen itu boleh Kak, diangkat jadi pertunjukan cerita. Itu boleh ya? Karena naskah itu kalau untuk dibaca itu jadi benda mati kan. Ya kalau jadi untuk dibaca doang jadi benda mati, tapi ketika dipindahkan ke pentas atau pertunjukan itu dia jadi hidup. Jadi yang imajinasi kita saat baca itu, oh ini nih, kayak gitu. Jadi tergantung sutradaranya ya melihat alur cerita itu bagus atau tidak, ya kita tayangkan. Kalau enggak ya berarti ya. Tergantung cerita dari naskah itu sendiri ya. Betul. Berarti memang pemirsa ada cerita yang bisa hanya untuk dibaca, ada cerita naskah yang hanya untuk dipentaskan dan enak dibaca gitu, dan enak juga dibaca gitu. Jadi ada dua kategori ya, yang bisa dibaca dan yang bisa dipentaskan. Nah, tahap-tahap dalam menyajikan suatu pertunjukan itu berapa lama produksinya hingga bisa dikatakan naik ke pentas atau panggung? Tergantung proses, semuanya itu butuh proses Kak. Jadi berapa lama produksinya? Ada yang setahun. 1 tahun produksi baru kita tayangkan ya. Ada yang setahun. Kalau misalnya bentukan festival gitu paling sebulan 2 bulan persiapan. Tapi si sutradara ini telah menyiapkan konsep sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya, atau saat tahu kabar ada festival mereka udah nyari naskahnya apa, konsepnya gimana. Ya, di Taman Budaya Jambi sering tayang? Sering Kak. Sering. Jadi di sana juga ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Boleh tahu apa nih nama production? Kalau untuk di Taman Budaya itu teater air kami. Lebih aktif ke teater air. Kalau nama productionnya ya? Teater air. Gitu. Boleh tuh ke channel YouTube kami kan. Oke. Teater Air Jambi pemirsa. Baik sebelum kita menggali lebih dalam, siapakah kita sudah menggali lebih dalam ya? Siapakah udah gali-gali. Namun untuk tahap-tahap selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsayu Amelia di
seputar perempuan, masih bersama Kak Hairul Nikmah. Baik Kak Nikmah, sebelum saya bertanya kepada Kak Nikmah dan melanjut obrolan kita, nah kabarnya sedang garap nih, ya kan, sedang garap suatu pertunjukan dan akan tampil di minggu ini. Ajang apa sih yang diikuti? Alhamdulillah garapan saya yang di festival tahun ini yang menang juara 3 itu kembali ditayangkan di Temu Teater Se-Sumatera. Yang judulnya itu Aku Pulang. Bakalan tampil di hari Jumat, ya. Di hari Jumat pukul 15.45. Di mana? Di Taman Budaya Jambi. Taman Budaya Jambi. Tadi kita udah bilang kan pernah tampil atau enggak. Ternyata Kak Hairul Nikmah ini tampil di Taman Budaya Jambi hari Jumat jam 15.45. Jam 15.45. Baik pemirsa, jangan lupa hadir kita ya untuk Provinsi Jambi. Oke, lanjut Kak Nikmah. Lanjut Kak Nikmah, nih bagaimana tahap-tahapannya? Prosesnya ya, proses ini cukup Prepare lama. Prepare-nya cukup lama, sekitar 6 bulan. 6 bulan. Itu mulai dari kami milih naskah, saya sendiri milih naskah, terus konsep. Konsepnya seperti apa, kemudian baru saya milih aktor. Ada casting. Jadi sutradara itu udah ada gambaran di kepalanya aktor yang diinginkan seperti apa. Jadi casting, proses casting, terus proses latihan. Latihan setiap dari Jumat ke Minggu, terus kadang tiga kali seminggu, kadang seminggu itu full. Kalau udah mulai deket mentas, seminggu itu full kami latihan kayak sekarang. Aktor dan aktrisnya full latihan ya. Nah, untuk pemilihan aktor dan aktrisnya ini seperti apa? Pemilihannya melalui casting. Nah, casting. Itu diumumkan untuk semua kalangan mahasiswa atau memang ditunjuk aja, ini kamu jadi ini, kamu jadi ini, atau seperti apa? Enggak Kak, jadi kalau misalnya ini emang terdesak ini, jadi sutradara udah punya pandangan, Denny udah pernah main dan cocok jadi aktor saya gitu. Itu yang proses tunjuk. Tapi kalau misalnya proses casting, itu emang ada kami kasih naskah, ini naskah tolong baca sama. Jadi saya perhatiin, oh ini yang saya butuhkan gitu. Jadi kemarin prosesnya proses casting. Benar ya? Berarti melalui casting, tapi sebelumnya karena kita dalam posisi mendesak kadang, jadi kita ketemu, oh kamu udah pernah nampil nih, gitu. Jadi ditarik gitu ya. Karena pengalaman kan Kak? Ya, karena kita lebih suka yang sudah profesional dalam bidangnya ya, daripada yang baru. Atau memang ada niat mau ngambil yang baru atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk proses yang lebih nikmat itu aktor baru Kak. Karena aktor baru itu lebih untuk kita proses bareng-bareng itu lebih enak. Kalau misalnya aktor lama itu mereka pada udah ini kan, udah senior juga susah diatur untuk latihannya, terus tuh mereka juga udah punya pemikiran sendiri gitu kan. Jadi kita kalau sutradara itu emang harus ke aktor baru. Lebih enak aktor baru ya. Tapi ya susah carinya di provinsi. Susah. Boleh teman-teman kalau misalnya suka sama dunia teater, boleh datang ke Taman Budaya Jambi, latihan bareng, proses bareng. Biasanya kalau latihan nggak manggung nih, tapi latihan aja itu hari apa aja? Biasanya itu kami di hari Sabtu sama Minggu. Dalam pelatihan ini apakah ada administrasinya atau lain sebagainya? Enggak sih, itu namanya organisasi teater itu yang paling gratis. Gratis, tidak ada pembayaran, ini tidak ada administrasi. Sama-sama mari gitu. Nah itu Kak, kalau di teater itu karena senang, jadi karena rasanya dunianya kita gitu ya. Hal apapun yang dilakukan bahagia itu kadang tidak kepikiran. Kalau misalnya dapat uang atau apa gitu, itu bonus bagi kami. Akan sebuah karya itu hal yang luar biasa sih, Kak. Karena tidak banyak anak-anak muda ini yang berkarya, sibuk dengan dunianya masing-masing ya kan, dengan fashionnya masing-masing yang
sekarang sudah mempengaruhi budaya-budaya luar gitu ya kan, karena teater ini juga masuk ke dalam kebudayaan kebudayaan Jambi juga ya, ada ya, Kebudayaan yang tidak pernah luntur lah menurut kami. kebudayaan yang tidak pernah luntur pemirsa. Baik, menurut kakak ini pemilihan naskahnya seperti apa dan ada nggak merasa sulit dalam pemilihannya? Ada sih Kak, kadang kalau garapan tadi ya mau penulis terkenal kayak Putu atau Nano Ratna. Terus kalau misalnya festival pasti ada juknis, ada ketentuan, ada ketentuan. Terus ada ini nih naskah yang harus kalian bawakan tuh ini. Nah, di situ kesulitan sutradara. Terkadang naskah-naskah itu sulit untuk dipentaskan. Ini cerita menarik yang tadi saya bilang ceritanya menarik, tapi untuk dipentaskan sulit konsepnya gitu sih kalau. Mungkin tergantung sama pemerannya yang tidak bisa memerankan hal tersebut, atau memang dari alur ceritanya yang tidak bisa ditayangkan. Nah tadi Kak ada tahapan, jadi tahapan pemilihan aktor di situ kedudukan sutradara memilih. Kalau dia memilih aktor yang susah itu kesalahan sutradara kan. Jadi sutradara semuanya suksesnya teater di atas panggung itu dari sutradara. Iya dibantu dengan aktornya Nah, juga. untuk segmen terakhir ini boleh di-share kepada pemirsa harapan dan motivasi Kak Chairul Nikmah, boleh? Harapan saya itu di dunia teater ya lebih dipandang lah oleh pemerintah atau oleh orang-orang. Soalnya kalau minat itu masyarakat banyak yang suka nonton teater, nonton pertunjukan. Kadang juga kami itu terbatas oleh biaya tiket. Kan kami juga butuh teater gitu nah. Tapi kalau untuk di Jambi itu agak sulit karena teman-teman di Jakarta mungkin tiketnya udah pada tinggi. Kalau kami pasang tiket 15 masih teman-teman pendidik gitu. Terus kalau untuk pertunjukan berkarya, terus ilmu-ilmu saling berbagi, terus juga pokoknya bahagialah di dunia pertunjukan teater. Baik pemirsa, harapan dan motivasi Kak Chairul Nikmah adalah semoga dukungan dari pemerintah juga mendukung para pemain teater ini, dan karena memang mereka juga butuh apresiasi dari pemerintah dan juga masyarakat sangat suka menonton teater ini. Bahkan banyak sekali yang datang ya Kak di bidang di mana? Kantor? Di Taman Budaya. Kadang juga Budaya nggak kebagian ini Kak, nggak kebagian tempat gitu kan. Saking masyarakat berarti ini kan welcome. Pemirsa, adanya teater hiburan dan kebudayaan yang ada di Indonesia terus. Baik, Amelia pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu program seputar perempuan hanya di PTV Cerdas Bersinergi.